Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, para asatidzah dan ustadzat rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan mengkaji tafsir surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam adalah termasuk surah Makkiyah yang diturunkan sebelum fase hijrah dan di Makkah Al-Mukarramah, dan termasuk di antara surat yang pertama-tama diturunkan setelah 5 ayat di surat Al-Alaq, kemudian surat Al-Muddathir, berikutnya surat Al-Muzammil, kemudian baru surah Al-Qalam. Nah, setelah surat Al-Qalam ada Al-Fatihah, ada Al-Masad, Al-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, Al-Duha, Asy-Syarh, dan seterusnya. Jadi kurang lebih ini adalah termasuk pada periode yang keempat diturunkan ya, setelah Al-Alaq, Al-Muddathir, dan Al-Muzammil. Sehingga isinya adalah berkisar tentang penguatan dakwah beliau yang sangat banyak mendapatkan tantangan dari orang-orang kafir Quraisy. Inti ataupun indikator capaian dari materi kita ini adalah supaya kita bersemangat selalu ya, dalam berdakwah. Para Bapak Ibu sekalian, tema kandungan surah Al-Qalam ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah keteguhan menghadapi tantangan dakwah, yaitu berbicara tentang stigma para penentang terhadap kepribadian Rasulullah SAW. Yang B adalah keagungan akhlak Rasulullah SAW. C adalah keteguhan Rasulullah SAW menghadapi berbagai stigma dan pengaruh para penentang dakwah. Sedangkan yang kedua adalah profil penentang dakwah, yaitu berbicara tentang tertipu oleh sarana dan prasarana kehidupan, contoh sejarah penentang dakwah, kemudian juga penyesalan yang tidak berguna. Pembahasan ketiga adalah tentang motif hakiki untuk keteguhan, yaitu kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa, ancaman bagi para penentang dakwah, serta kemenangan yang menipu bagi penentang dakwah. Dan pembahasan terakhir tentang panduan dai, itu tentang komitmen di jalan dakwah, berupaya optimal dan menyerahkan hasil kepada Allah Ta'ala semata, serta kita yakin akan kemenangan dakwah. Baiklah, kita akan membahas tentang tema pertama tentang keteguhan menghadapi tantangan dakwah, yang di sana akan berbicara tentang stigma para penentang terhadap kepribadian Nabi Muhammad SAW, kemudian juga tentang keagungan akhlak beliau, juga keteguhan beliau menghadapi berbagai stigma dan pengaruh para penentang dakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Huruf nun itu adalah salah satu dari huruf hijaiyah, yang mana ini adalah merupakan huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus yang ada pada awal-awal surat, yang biasa dia misalnya di awal surah Al-Baqarah ada alif lam mim, ada yasin, ada ain sin qaf, dan lain-lain. Ini para ahli tafsir menyerahkan arti maksudnya kepada Allah Ta'ala. Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lah yang mengetahui arti dan maksudnya. Di antara
tidak akan kepada Allah Ta'ala. Sedangkan ayat ini Allah Ta'ala wawu yang berarti sumpah atau demi dengan tanda mim huruf terakhir di al-qalam itu dikasrohkan majrur karena dimasuki oleh wawu di sini. Jadi demi al-qalam, demi pena. Ada beberapa ada yang mengatakan bahwa al-qalam ini adalah yang dipakai untuk menulis nasib semua makhluk di Lauh Mahfuz, yang mana Allah Ta'ala disampaikan ya dalam sebuah hadis oleh Rasulullah SAW, Inna awwala ma khalaqallah al-qalam. Sesungguhnya makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu adalah al-qalam. Faqala lahu, maka Allah berfirman kepada al-qalam ini, uktub, tulislah wahai al-qalam. Maka qalam bertanya, Mada aktubu ya Rabbi, apa yang harus saya tulis ya Allah? Maka kata Allah, uktub maqadirul khalqi hatta taqum as-sa'ah. Tulislah nasib seluruh makhluk hingga hari kiamat nanti. Seluruhnya ditulis di Lauhul Mahfuz ini. Jadi yang diperintahkan itu adalah al-qalam. Kemudian wama yasturun, dan apa yang mereka tuliskan. Yang dimaksud di sini adalah para malaikat menuliskan berupa kebaikan dan kesolihan manusia dan juga jin, makhluk-makhluk yang mendapatkan taklif, memberikan atau melakukan diliputi atau diberikan beban syariat. Kemudian juga ada yang memiliki atau yang mengartikan bahasanya al-qalam ini adalah seluruh qalam yang dipakai oleh manusia dari waktu ke waktu untuk melakukan transformasi ilmu pengetahuan. Dengan qalam, dengan pena itulah dituliskan wahyu-wahyu Allah, dituliskan hadis, kemudian dituliskan ilmu-ilmu dalam kitab-kitab, dan sampainya ilmu itu kepada seluruh manusia dengan perantaraan al-qalam. Dan Allah mengatakan, Alladzi 'allama bil qalam, Allah yang telah mengajarkan manusia itu dengan perantaraan al-qalam. Jadi maknanya al-qalam ini bisa bermakna khusus, yaitu qalam yang untuk menuliskan di Lauhul Mahfuz, dan juga qalam yang berarti secara umum. Nah, kemudian ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan karunia Tuhanmu engkau Muhammad bukanlah orang gila. Kamu sekali-kali bukanlah hai Muhammad orang gila. Berkat nikmat Rabbmu yang telah mengaruniakan kebaikan kepadamu dan juga nikmat-nikmatnya yang lain. Ayat ini merupakan jawaban terhadap perkataan orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang gila. Yang mana di antara sebab turunnya ayat ini disebutkan oleh Ibnul Mundhir, beriwayatkan dari Ibnu Jarir yang berkata, mereka orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa Nabi SAW adalah seorang yang gila. Selanjutnya mereka juga mengatakan bahwa beliau adalah setan. Na'udzubillah min dzalik. Maka sebagai responnya turunlah ayat ini. Jadi inilah salah satu hikmah pelajaran dan manfaat Al-Quran itu pada tahapan yang kedua diturunkan secara berangsur-angsur. Kalau tahapan pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada pada Lailatul Qadar, nah, kemudian pada tahapan kedua dari Baitul Izzah kepada Nabi kita Muhammad SAW itu selama masa risalah 23 tahun. Yang awal-awal diturunkan, yang menurut sebagian ulama diperingati pada 17 Ramadan itu 5 ayat surat Al-Alaq ya di Gua Hira itu. Jadi salah satu pesan yang ada di sini, manfaat Al-Quran turun secara bertahap adalah
dalam rangka untuk menguatkan pribadi Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau dibully, dihina, dipojokkan, diintimidasi oleh orang-orang Quraisy dalam bentuk intimidasi secara psikis dan juga secara fisik, maka ada ayat-ayat yang turun dari langit untuk menguatkan kejiwaan beliau. Termasuk ayat ini, Ma anta, anta di sini adalah Nabi Muhammad, binikmati rabbika bimajnun, dengan nikmat karunia Tuhanmu itu bukanlah engkau orang gila. Dengan nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada Rasulullah, berupa nikmat keistimewaan yang sangat banyak, ada nikmat risalah, nikmat diangkat sebagai seorang rasul, nikmat mendapatkan rezeki, mendapatkan sekian banyak yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada surat Ad-Duha, wa amma binikmati rabbika fahaddits. Ada juga surat Al-Insyirah, yang di dalamnya juga terdapat banyak nikmat. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, dan seterusnya. Yang kalau Nabi Musa itu minta doa kelapangan dada, tapi kalau Nabi Muhammad sudah langsung diberi. Juga surat Al-Kautsar, inna a'toinaka Al-Kautsar, itu juga nikmat yang besar, dan juga telaga Kautsar nanti. Jadi sangat banyak nikmat yang diberikan Allah kepada Rasul kita, yang mana ini semuanya menjadi alasan untuk menolak tuduhan daripada orang-orang kafir Quraisy, menuduh beliau sebagai orang yang jahat. Itu tidak benar sama sekali. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Sesungguhnya dengan apa yang kamu alami dalam menyampaikan risalah kamu mendapat pahala besar yang tidak terputus. Inilah bedanya Rasulullah dengan kaum muslimin kita ini pada umumnya. Kalau kita pada umumnya itu idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau manusia mati, maka terputus amalannya kecuali tiga hal kan. Shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin sholihin yad'u lahu. Insyaallah sudah kita pahami maknanya ini ya. Jadi tiga investasi itu yang kita bawa sampai ke alam barzakh. Sedangkan Rasulullah SAW ini amalannya, pahalanya tidak terputus-putus. Terus. Dan ini sesuatu yang masuk akal, yang logis ya. Karena beliau adalah seorang da'i, seorang rasul pembawa risalah, menyampaikan dakwahnya kepada manusia. Dari beliau yang satu, kemudian didakwakan kepada Khadijah istrinya, kepada Abu Bakar, kepada Ali, dan juga kepada para sahabat yang lain, yang sampai pada Haji Wada itu berkumpul sekitar 100.000 para sahabat di Padang Arafah berkumpul. Para ulama beda pendapat berapa jumlah total para sahabat. Ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 114.000, ada yang berpendapat 124.000, bahkan ada yang berpendapat 140.000. Dan semuanya tersebar. Para sahabat ini tersebar. Walaupun mereka sama-sama mengetahui bahwa bumi Makkah dan Madinah itu adalah bumi yang terbaik. Di sana adalah tanah suci. Tetapi para sahabat ini melakukan pengembaraan yang panjang, yang luas. Bukan berdiam diri di Makkah, Madinah saja. Karena mereka sadar betul bahwasanya dengan rihlah, dengan safar itulah kebaikan dan juga Islam ini tersebar luas. Mereka tersebar luas. Bahkan dengan dakwah para sahabat, diteruskan para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan seterusnya, dakwah sampai ke negeri kita Indonesia. Indonesia didakwai oleh para duat, bukan hanya dari India, tapi ujung-ujungnya mereka adalah dari Hadramaut, dari Yaman sana. Jadi satu orang Rasulullah SAW sendiri kemudian berdakwah kepada para sahabat sampai berapa jumlah kaum muslimin seluruh dunia. Kalau sekarang adalah 2 miliar, tapi kalau yang sudah meninggal berapa coba? Artinya itu adalah sebuah amal soleh ya. Man dalla ilal khair kafailihi.
siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka seperti orang yang melakukannya. Jadi Rasulullah punya investasi untuk berdakwah, maka pahalanya terus. Siapapun kita bertakbir untuk sholat, kita melakukan ibadah makto, maka pahalanya mengalir kepada Rasulullah. Terus ya, karena beliau yang berinvestasi. Begitu pula kita, apabila mengajarkan kebaikan kepada orang lain, insya Allah pahalanya juga akan mengalir. Terus seperti itu ya. Nah, ini maksud daripada wa inna laka la ajron ghairu mamnun. Kemudian ayat berikutnya wa innaka la ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar berpegang teguh pada sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan baik yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Jadi ini adalah merupakan penekanan ketiga ya. Kan di awal Allah Ta'ala bersumpah atas nama makhluk al-qalam tadi ya. Wal qalami wa ma yasturun. Jadi ketika Allah bersumpah dan Allah punya hak untuk bersumpah atas nama makhluknya, ini menunjukkan keagungan makhluk itu. Nah, sementara kita nggak boleh bersumpah, kita bersumpah harus atas nama Allah. Tidak boleh atas nama Rasulullah atau atas nama Ka'bah dan juga makhluk nggak boleh. Kalau Allah bersumpah punya hak untuk mengatasnamakan makhluknya, wal qalami misalnya, wal asr, wasyamsi, wal lail dan lain-lainnya. Nah, pada ayat tadi disebutkan bahwasanya Allah bersumpah atas nama Al-Qalam menunjukkan kemuliaan Al-Qalam. Apa penekanan yang diinginkan di situ ada tiga hal tadi ya. Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Kamu bukan orang Muhammad, itu penekanan pertama. Yang kedua adalah fa innalaka la ajran ghairu mamnun. Kamu punya pahala yang tidak terputus-putus. Nah, sementara penekanan yang ketiga dalam tauhid juga di sini adalah kamu betul-betul memiliki akhlak budi pekerti yang agung wahai Muhammad. Inilah penekanan. Dan ayat ini adalah ayat yang menjadi penguat ya, bahasanya kita harus menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah karena betapa akhlak yang dimiliki beliau budi pekerti yang luar biasa, yang sangat agung. Bahasanya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya misi utama diutusnya Rasulullah itu tidak ada lain adalah dalam rangka untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Nah, sebab turunnya ayat ini adalah Abu Nuaim dalam kitab Dalail atau Dalailun Nubuwah dan Imam Al-Wahidi dalam kitab Sababun Nuzul dengan sanadnya sendiri meriwayatkan dari Aisyah yang berkata, tidak ada seorang pun yang lebih baik akhlaknya daripada Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun, baik dari sahabat maupun keluarga beliau, yang memanggil atau meminta bantuan, melainkan beliau akan mengiyakannya. Itulah sebabnya Allah kemudian menurunkan ayat ini. Jadi dalam hadis disebutkan Aisyah mengatakan, karena khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Quran yang berjalan ya. Jadi kalau Al-Quran yang tertulis itu adalah Quran yang tertulis ya aturannya, kemudian yang prakteknya itu langsung bisa dilihat dalam kepribadian Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang musyrik bahwa Nabi kita adalah orang gila ya. Jadi itu sama sekali tidak benar ya. Beliau justru adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi memang tuduhan-tuduhan dari orang-orang kafir Quraisy ini mengikuti daripada tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh para umat nabi-nabi terdahulu ya. Mulai umatnya Nabi Nuh dan seterusnya, itu mereka biasa menuduh para rasulnya dengan tuduhan-tuduhan keji. Jadi umat-umat yang memusuhi dakwah Rasul itu ada semacam kemiripan bahasa ya. Sebenarnya tidak ada kesepakatan, tapi memang tipologinya orang-orang memusuhi dakwah itu sama. Berusaha untuk mendowngrade para utusan Allah dengan tujuan untuk menjadikan umatnya ragu dengan dakwahnya. Kenapa? Karena iblis, setan yang menggoda juga sama. Jadi dari turun-menurun, setannya setelah menggoda umat yang sebelumnya, menggoda kepada yang sebelumnya dan sesudahnya. Itu ada kesamaan permusuhan.
Termasuk di sini adalah Nabi dipojokkan, dihina oleh orang-orang kafir, itu sama dengan yang didapatkan oleh tuduhan-tuduhan kepada umat-umat, kepada nabi-nabi sebelumnya. Kemudian ayat berikutnya yang kelima, fasatu besiru wayu besirun. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Jadi maksudnya di sini dari dekat kamu dan orang-orang kafir akan melihat siapa di antara kalian yang gila itu. Jadi kalian betul-betul akan bisa membuktikan siapa sebenarnya. Apakah Nabi yang kalian tuduh ataukah orang-orang musyrikin itu? Ya tentunya jawaban dari itu adalah mereka, orang-orang musyrikin lah yang gila. Nah di antara sebab mengapa orang-orang musyrikin ini dikatakan gila adalah karena sebenarnya mereka ini telah diberikan kenikmatan. Tetapi ya mereka tidak menerima kenikmatan yang mereka dapatkan tersebut. Contohnya ya mereka mendapatkan nikmat berupa diutusnya Rasulullah SAW. Beliau adalah termasuk dari orang-orang Quraisy, dari golongan mereka sendiri. Jadi Nabi diangkat dari golongan orang Quraisy, bukan dari golongan yang lain. Dan bukankah dengan diangkatnya Nabi Muhammad SAW itu akan diangkatnya menjadi Rasul ya, itu akan menjadikan mereka terangkat derajatnya. Harusnya begitu mereka berpikir ya. Dan bukankah ketika Nabi bisa menguasai dunia, itu juga termasuk mereka terangkat bisa menguasai dunia. Kan tetapi kenyataannya mereka tidak mau dengan itu semua. Bahkan mereka kemudian mencerca dan hasad kepada Rasulullah. Padahal mereka sadar bahwa Nabi tidak mungkin berdusta. Akan tetapi mereka terus menolak dakwah beliau. Dan mereka juga seharusnya sadar bahwasanya agungnya Islam secara otomatis bisa mengangkat derajat mereka. Karena Nabi dari suku mereka. Nah, ini membukti bahwasanya mereka menolak nikmat dari Allah. Dan inilah yang disebut dengan kegilaan, tidak menggunakan akal sehatnya. Ya. Yang Allah menyindir, fa'ina tadhabun. Fa'ina tadhabun. Kemana kalian pergi? Maksudnya, kemana akal kalian? Tidak mempercaya dengan hari akhirat. Padahal bukti-buktinya sudah jelas, sudah banyak. Jadi itulah maksudnya. Nah, sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa di antara hal lain yang menunjukkan kegilaan orang-orang musyrikin adalah mereka sering meminta agar diazab oleh Allah. Ini miriplah dengan yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel dulunya ya. Jadi mereka menantang-lantang ya. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya di surat Al-Anfal ayat 32. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika Al-Quran itu benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Nah, ini berarti menunjukkan kegilaannya ya. Bahkan tatkala hendak perang Badar, Abu Jahal itu pernah berdoa kepada Allah. Jadi orang seperti Abu Jahal ini juga yakin ya, orang-orang kafir Quraisy itu yakin adanya Allah, tetapi mereka syirik menyekutukan dengan menyembah berhala itu kan. Mereka nggak mempertauhid uluhiyah. Allahumma ayyuna kana aqta'a lirrahim wa atana bima la na'rif fa ahyihi al-ghadata. Ya Allah, siapa di antara kami yang memutus silaturahim dan datang dengan sesuatu yang tidak kami kenal, maka binasakanlah dia pada besok pagi ya. Jadi ini fa'ahlikhu ya. Jadi binasakanlah orang seperti ini kan menantang ya. Seolah-olah Rasulullah itu datang dalam rangka memutus silaturahim sehingga anak memusuhi ayahnya, keluarga saling bermusuhan ya karena satu masuk Islam, satu masih kafir ya. Saling peperangan itu dianggap dituduhkan kepada Rasul. Jadi itulah kegilaan yang ditunjukkan oleh orang-orang
Quraisy pada saat itu. Nah, cuma sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, berikutnya bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kamu yang gila? Siapa di antara kalian yang gila yang tidak waras akalnya? Kamukah atau mereka? Lafat al-maftun ini sama dengan lafat al-ma'kul, yaitu ya berasal dari masdar al-futun, artinya adalah gila. Ini menunjukkan atau menguatkan daripada ayat sebelumnya ya, bahwasanya jawabannya ya pasti orang-orang kafir itu. Mereka lah yang tidak bisa menggunakan akal sehatnya dengan benar ya. Kemudian inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Artinya sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu lah dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Lafat a'lamu di sini bermakna alimun, yakni dia mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi sebenarnya tentang masalah ahlul jannah wa ahlun nar, orang yang mendapatkan petunjuk, orang saat itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Allah Maha tahu semuanya. Tinggal kita dalam hal ini adalah berusaha, berupaya. Allah yang Maha tahu, sehingga ketika kita mendakwahkan kepada orang lain, maka di sini tidak boleh putus asa. Kalau memang Allah mentakdirkan orang itu mendapat petunjuk, maka kita menjadi wasilah petunjuk itu. Kita mendapat kontribusi pahala. Tapi kalau memang orangnya tidak mau menerima dakwah kita, sudah. Kata Nabi kata Allah kepada Rasulnya, "Lasta alaihim bimusaitir." Kamu tidak bisa menguasai mereka, wahai Muhammad. Kamu hanya memberi petunjuk, Allah yang memberikan taufik ya. Jadi kalau Rasul itu ada hidayatul dilalah wal burhan, keterangan-keterangan penunjukan, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, tetapi untuk penerimaan petunjuk tersebut orang itu mau menerimanya, itu adalah hidayatul taufik wasadat, ya, itu adalah wewenang Allah Ta'ala. Bahkan Rasul pun tidak bisa memberi petunjuk kepada pamannya Abu Thalib. Maka Allah berfirman, innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hanya tentang profil penentang dan prasarana kehidupan, contoh sejarah penentang dakwah serta penyesalan yang tidak berguna. Allah Ta'ala berfirman, "Fala tuti'il mukadzibin." Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka janganlah kamu tinggalkan sikapmu yang berbeda dengan orang-orang yang mendustakan. Mereka menginginkan agar kamu sedikit bersikap lunak terhadap mereka, sehingga mereka pun akan bersikap lunak terhadapmu. Jadi di sini tidak ada kata toleransi dalam beragama. Kalau toleransi adalah hanya antar umat beragama saja ya. Tapi dalam beragama tidak ada toleransinya. Mudah mensikapi kafiran mereka dengan caranya fikih dakwah, dan perbedaan antara fikul ahkam dan fikul dakwah. Kalau fikul ahkam itu sudah finish ya, sudah jelas al halalu bayyinun wal haramu bayyinun,
wa bainahuma mushtabihat, sudah jelas. Tapi bagaimana fikih dakwahnya itu dengan tadarruj, dengan bertahap. Di sini kita tidak boleh bersikap lunak. Kalau sudah lunak, maka akan lentur dan akan ya lebur ya dengan mereka. Jadi kita punya sikap nakhtalid walakin natamayyaz, kita bergaul, berinteraksi, inklusif, tetapi natamayyazu, kita punya filter ya, kita bisa menyaring. Jadi kita nggak boleh marah kepada mereka, mengikuti budaya tradisi mereka, walaupun nanti pada tahapannya kita ada tahapan-tahapan fikih dakwahnya boleh, tapi tidak boleh mentaati orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah tersebut. Waktu lautut hinu fayudhinun. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Yang pada waktunya nanti ya, kan ini surat Qalam, kemudian nanti masih pada tahap-tahap berikutnya surat Al-Kafirun, lobi-lobi mereka itu menginginkan supaya mereka mau berdakwah, mau menerima dakwah Nabi itu, beribadah kepada Allah 1 tahun, kemudian Nabi Muhammad menyembah Tuhan mereka setahun bergantian, ya, maka turunnya surat Kafirun nanti. Dan mereka juga melakukan lobi-lobi kepada pamannya, Nabi Muhammad Abu Thalib, apa yang diinginkan oleh keponakanmu itu. Kalau dia menginginkan menjadi orang yang paling berkuasa, menjadi raja, kami akan berikan kekuasaan dia sebagai pemutus terakhir ya, pengambil keputusan terakhir, kami angkat raja. Kalau dia menginginkan orang kaya, menjadi orang kaya, kami akan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya sehingga dia kami berikan harta kepadanya. Kalau dia ingin memiliki istri yang paling cantik, kami akan pilih yang tercantik di antara kami. Tetapi itu semuanya ditolak oleh Rasulullah. Beliau tetap iltizam, komitmen dengan dakwah Islam. Allah ya ammi wahai pamanku, lau wadu'u syamsa fi yamini, seandainya mereka meletakkan matahari di sebelah kanan tangan kananku, wal qamara fi yasari, dan rembulan di sebelah kiri, ala anna truka hadzal amr, untuk aku tinggalkan urusan ini, ala atruku abadan, aku tidak akan meninggalkan. Itulah iltizam beliau ya, tidak lunak ya. Jadi mereka menginginkan, berharap supaya merupakan ini mudahana ya. Kamu bersikap lunak, bersikap lembut terhadap mereka, lalu mereka bersikap lunak pula terhadapmu. Ini diatufkan kepada lafal uh, tudhinu ya. Seandainya dijadikan sebagai jawaban dari tamani yang tersimpulkan dari lafaz wadu, maka sebelum huruf fa diperkirakan adanya lafaz hum, yakni seandainya kamu bersikap lunak terhadap mereka, maka mereka pun akan bersikap lunak pula terhadapmu. Tapi ini tidak boleh ya. Jadi tidak boleh. Wala tutil mukadzibin tadi ya. Wala tuti kulla halafim mahin. Janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Jangan tinggalkan sikapmu yang berbeda dengan setiap orang yang banyak bersumpah hina, banyak mencela, suka menebar isu yang dapat memecah belah masyarakat, banyak menghalangi perbuatan baik, melampaui batas lagi, banyak dosa, keras hati dan kasar, serta terkenal dengan kejahatannya melebihi sifat-sifatnya yang tercela itu. Yang memiliki sifat-sifat masyaim binamim, yang yang kian kemari menghamburkan, menyebarkan fitnah, banyak mencela atau sering mengumpat, yang yang kesana kemari menghamburkan fitnah, berjalan ke sana dan kemari di antara orang-orang dengan maksud merusak mereka, yakni menghasut mereka. Juga punya sifat manna'ilil khairi mu'tadin athim, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Yang banyak menghalangi perbuatan baik artinya sangat kikir, tidak mau membelanjakan hartanya kepada hak-hak yang diwajibkan atas dirinya. Kemudian yang melampaui batas artinya sangat aniaya, sangat zalim, lagi banyak dosa, banyak melakukan perbuatan dosa. Nah, para ulama menyebutkan ya sababun nuzul ayat-ayat 10, 11 ya, kemudian dilanjutkan dengan 13 tadi, itu eh, ayat 13, utul limpa dzalika zani, yang kaku kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya.
Yang kaku kasar wataknya, kaku lagi kasar selain dari itu yang terkenal kejahatannya, dia adalah seseorang yang dianggap sebagai orang Quraisy. Padahal dia bukan dari kalangan mereka. Jadi memang ada perbedaan pendapat ya. Tapi kalau di sini disebutkan bahwasanya tokoh yang dibicarakan yang menjadi latar belakang turunnya ayat ini adalah Walid bin Mughirah. Beliau ini adalah seorang yang kaya raya, tokoh besar yang menurut informasinya adalah ayahnya menjulukinya sebagai orang Quraisy setelah ia berumur 18 tahun. Ibnu Abbas mengatakan bahwa kami belum pernah mengetahui bahwa Allah mensifati seseorang dengan sifat-sifat yang tercela sebagaimana yang telah dilakukannya terhadap Walid bin Mughirah ini. Sehingga keaiban itu tetap menempel pada diri Walid untuk selama-lamanya. Ya mungkin mirip dengan Abu Lahab ya. Kalau Abu Lahab kan diabadikan namanya dalam Al-Quran di surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Tetapi Walid bin Mughirah ini memang tidak disebutkan secara eksplisit namanya. Tetapi kiprahnya dalam memusuhi dakwah Rasulullah itu luar biasa. Kalau di sini ya memiliki sifat-sifat yang kaku, yang keras, yang kasar ini yang terkenal kejahatannya ya. Jadi Walid bin Mughirah ini orang yang kaya raya. Setiap musim haji, dia ini menginfakkan 20.000 dirham kepada orang-orang yang haji ya. Jadi memang haji ini tradisi sejak zaman Ibrahim ya. Dan juga sejak zaman jahiliyah sudah ada. Walaupun pelaksanaannya tidak sempurna. Ada banyak kemungkaran di sana. Tidak sesuai ya tentunya belum di legalitas lah. Nabi belum diangkat sebagai Rasul ya. Jadi setiap ada orang yang berangkat haji kepada di Mekah musim haji itu dibagi-bagi 20.000 dinar dibagi-bagi. Yang kelaparan silakan datang ke Walid bin Mughirah. Ini ayah daripada Khalid bin Walid. Nah, Khalid itu putra pertama dari Walid bin Mughirah ini. Jadi dibagi-bagi uang yang sebanyak itu. Termasuk beliau inilah yang mempelopori renovasi Ka'bah. Tokoh besar ya. Tapi menurut pendapat ini ayahnya baru mengangkat sebagai orang Quraisy pada umur 18 tahun. Nah, jadi ini khilafiyah ya di antara para ahli sejarah. Nah, jadi Walid bin Mughirah ini juga seorang yang pintar, yang cerdas, punya pengetahuan tentang bahasa yang luar biasa ya. Beliaulah yang juga disindir di dalam surat Al-Muddathir. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Dan seterusnya itu sampai innahu fakkara wa qaddar. Fa qutila kaifa qaddar. Tsumma qutila kaifa qaddar. Tsumma nadhar. Tsumma abasa wa basar. Jadi itu cerita tentang Walid bin Mughirah yang mendengarkan secara langsung Al-Quran dibacakan Rasul di Masjidil Haram. Kemudian fakkara wa qaddar. Dia berpikir dan akhirnya menentukan. Jadi dia mengagumi Al-Quran, mengatakan itu adalah bagus, tetapi akal sehatnya sudah tertutup ya. Nah, kemudian menuduh Rasulullah dengan sahir, dengan kahin dan sebagainya ya, itu adalah tokoh kita ini, tokoh Walid bin Mughirah ini. Jadi disifati dengan sifat-sifat yang buruk untuk selama-lamanya. Nah, meninggalnya juga dalam keadaan kafir. Walid bin Walid ketika masuk Islam itu ayahnya sudah nggak ada ya, sudah meninggal. Khalid kan terbilang agak belakangan ya pada tahun sekitar tahun 7 Hijriah masuk Islamnya. Nah, sebab turunnya ayat dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina itu menurut pendapat Ibnu Abi Hatim ayat ini turun berkenaan dengan Al-Akhnas bin Syuraik. Nah, ini juga tokoh ini. Al-Akhnas bin Syuraik ini tokoh di kalangan Quraisy yang sebenarnya tidak terlalu kaya tetapi punya pengaruh kuat ya. Dan para ulama beda pendapat status Akhnas ini. Ada mengatakan dia sempat masuk Islam, kemudian murtad, terus masuk Islam lagi, Allah alam. Yang jelas pada saat dia kafir, itu sama. Memusuhi dakwah kepada Rasulullah juga sangat keras. Kemudian menurut pendapat yang lain dari Mujahid, ayat ini turun berkenaan dengan Al-Aswad bin Abdil Yahud. Nah ini juga sama, tokoh yang sangat memusuhi kepada dakwah Rasulullah. Jadi orang-orang yang disebutkan ini adalah tokoh-tokoh yang memusuhi ya, termasuk pada episode sesudahnya adalah
Abu Lahab, yang ketika sudah diperintahkan oleh Rasulullah kepada Rasulullah untuk berdakwah kepada sanak kerabat wa anzir asyiratal aqrabin, ya, Nabi mengumpulkan keluarga besar di Bukit Sofa itu, kemudian menyerukan kepada mereka untuk berkalimat tauhid, ya, bersyahadat, tapi mereka langsung menolak, dan pertama-tama menolak adalah Abu Lahab ini. Tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana. Celaka kamu ya Muhammad, apakah karena urusan ini kamu kumpulkan kami di sini, dan seterusnya, ya. Itu adalah penolakan dari Abu Lahab yang langsung direspon oleh Allah, tabat yada Abi Lahab wa tab itu. Itu diabadikan, bahkan dia berkolaborasi bekerja sama dengan istrinya Ummu Jamil, atau nama aslinya adalah Arwa binti Harb, saudara kandung dari Abu Sufyan. Itu sama. Dia ke sana kemari membawa ranting yang berduri untuk ditaruh di jalan yang biasa dilewati Rasulullah, sehingga beliau kena durinya dan berdarah. Beliau puas dengan menyakiti Rasulullah. Dan beliau ke sana kemari menyebarkan fitnah, adu domba. Bahkan dia punya kalung yang mahal. Dilepas kalungnya, dijual dalam rangka sebagai modal untuk membiayai mendowngrade Rasulullah, menghina Rasulullah. Sampai segitunya, ya. Sehingga diancam wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang sering membawa kayu bakar. Kayu bakar maknanya hakiki seperti tadi, dan makna majasi yang suka mengadu domba tadi, membakar emosi masyarakat sehingga membenci Rasulullah. Nah, Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas berkata, ketika turun ayat dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari, ya, ke sana kemari menyebarkan fitnah, kami belum mengetahui siapa yang dimaksud oleh ayat itu. Hingga selanjutnya turun ayat yang bertabiat kasar. Selain itu juga terkenal kejahatannya. Barulah setelah itu kami mengetahui bahwa ia adalah seseorang yang memiliki daun telinga seperti daun telinga kambing. Allahu alam, ya. Ini belum saya teliti yang dimaksud siapa, ya. Kalau dilihat dari kronologisnya bisa jadi tadi kembali kepada Walid bin Mughirah. Allahu alam bishawab. Berikutnya, angka nada mali wabanin, karena dia mempunyai harta yang banyak, anaknya juga, ya. Jadi kalau tipe-tipe ini adalah kepada Walid tadi, dia orang kaya dan juga punya anak banyak. Karena ia merasa mempunyai banyak harta dan anak, tetapi ia mendustakan ayat-ayat kami dan menolak untuk menerimanya. Apabila dibacakan Quran, ia berkata, ya, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat kami, dia mengatakan ini dongengan umat masa lalu, ya. Cerita-cerita masa lalu, kedustaan yang sengaja dibuat-buat guna menyenangkan hati kami sewaktu ia disebutkan atau diceritakan. Jadi tidak ada manfaatnya, hanya dongeng belaka. Itulah tuduhan keji kepada Nabi Muhammad. Al-Quran yang dituduh sebagai cerita masa lalu saja. Sanasimuhu alal khurtum, kelak akan kami beri tanda dia di belalainya, yaitu di hidungnya. Jadi ini kelak, ya, pada hari kiamat akan kami beri tanda dia di belalainya. Kami akan menjadikan tanda pada hidungnya yang menyebabkannya cacat seumur hidup, maka dia terpotong-potong hidungnya ketika perang Badar. Allahu alam, ya. Ini bisa jadi yang dimaksud adalah Abu Jahal yang memang meninggal pada perang Badar, ya. Kalau Abu Lahab tidak ikut, dia hanya mengirim orang diongkosi perang saja, dan Abu Lahab itu meninggalnya setelah perang Badar. Nah, sementara pada perang Badar ini Abu Jahal itu meninggal, dan meninggalnya bukan oleh orang dewasa, hanya anak-anak kecil, dua orang sekitar umur 14 tahunan, usia SMP itulah di, dibunuh oleh dua anak ini, ya. Jadi itu kemudian berikutnya, inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idza aqsamu la yasrimunaha musbihin. Sesungguhnya kami telah mencobai mereka, para musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah mencobai memberikan cobaan kepada para pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari. Jadi disinilah
Allah Ta'ala mengkaitkan antara kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dikiaskan, dianalogkan dengan dulu yang pernah terjadi. Jadi ini bisa jadi merupakan fakta atau bisa jadi merupakan kiasan Allah alam ya. Tapi kalau diceritakan seperti ini, insya Allah ini adalah sebuah hal yang pernah terjadi sebelumnya ya. Sesungguhnya kami telah mencoba mereka, kami telah menguji orang-orang musyrik Mekah dengan paceklik dan kelaparan. Sebagaimana kami telah mencoba memberikan cobaan pada pemilik-pemilik kebun atau ladang ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya, akan memetik buahnya di pagi hari, di pagi buta. Supaya orang-orang miskin tidak mengetahuinya. Maka orang-orang yang memiliki kebun itu mempunyai alasan bila mereka tidak memberikan sedekah kepada mereka. Tidak sebagaimana bapak-bapak mereka yang selalu memberikan sebagian dari hasilnya buat orang-orang miskin sebagai sedekahnya. Jadi memang ceritanya ya, pada saat dulu itu bapak-bapak mereka ini orang-orang yang dermawan. Selalu share bagi hasilnya kepada orang-orang miskin. Nah, sementara ketika bapak-bapaknya itu wafat, meninggal ya, diwarisi kepada anak-anaknya ini, dan anak-anaknya ini memiliki sifat bakhil. Jadi medit, selalu menutupi hasil, tidak mau share kepada orang-orang miskin. Jadi mereka sangat tamak dengan harta bendanya itu. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan cobaan kepada mereka ya. Harta yang mereka bangga-banggakan, yang mereka mau petik hasilnya besok pagi, itu akhirnya hancur lebur. Mereka gagal panen total, tidak bisa memanen dari apa yang sudah mereka gadang-gadang itu. Nah itulah ya, sehingga mereka akhirnya ya ini menyesal ya. Jadi disebutkan ya pada ayat sesudahnya, ayat ke ini disebutkan pada sababun nuzul ya. Ibnu Abi Hatim menceritakan dari Ibnu Jurayj bahwasanya pada saat perang Badar Abu Jahal berkata, hancurkan mereka lalu ikat saja mereka dengan tali. Tidak usah kalian bunuh seorang pun dari mereka. Setelah itu turun ayat, sungguh kami telah menguji mereka orang-orang musyrik sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun yang menggambarkan tentang kepongahan kesombongan Abu Jahal. Yaitu seakan-akan mereka bisa berbuat sekehendak hatinya terhadap kaum muslimin. Persis seperti kepongahan para pemilik kebun yang merasa berkuasa penuh terhadap kebunnya. Dan para pemilik kebun ini mengatakan wala yastafnun, dan mereka tidak menyisihkan hak untuk fakir miskin. Nah, dan mereka tidak mengecualikan ya di dalam sumpah mereka itu kepada kehendak Allah. Ayat ini merupakan jumlah istinaf atau memulai ya kalimat permulaan, yakni kelakuan mereka seperti itu, mereka tidak pernah menggantungkan sumpahnya itu kepada kehendak Allah. Jadi mereka tidak pernah mengatakan insya Allah. Ya, seolah-olah yakin pasti kami besok pagi akan memanen. Ya ini miriplah dengan kisah Shahibul Jannatain di surat Al-Kahfi itu. Nah, sesungguhnya kami telah menguji penduduk Mekah dengan memberikan mereka nikmat, lalu mereka mengingkarinya. Ini sama halnya seperti kami menguji para pemilik kebun ketika mereka bersumpah tanpa mengingat Allah dan tidak menyerahkan urusan kepada kehendaknya. Akan memetik buah-buahan dari kebun mereka di pagi hari. Jadi ada kemiripan ya mereka, sikap daripada orang-orang kafir Quraisy dengan sikap dulu Ashabul Jannah, orang-orang yang punya kebun. Fatofa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Jadi kebun itu diliputi malapetaka dari Allah berupa api yang melahap kesemuanya di waktu malam ketika mereka sedang tidur. Kemudian datang bencana besar dari Tuhanmu pada malam hari ketika mereka terlelap dalam tidur. Kebun-kebun itu menjadi hitam seperti malam yang gelap akibat bencana yang menimpa ya. Fa'asbahat kasorim. Jadi kebun itu terbakar semuanya sehingga tampak hitam.
pada saat mereka tertidur ya. Fatana atau musbihin ya. Mereka masih belum sadar ya pada pagi harinya itu. Lalu mereka memanggil di pagi hari. Ketika pagi hari sebagian dari mereka menyeru yang lainnya. Pergilah segera ke kebun kalian jika ingin memetik buah-buahan. Jadi belum menyadari kalau kebunnya sudah hancur. Aniktu ala hartikum in kuntum sharimin. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Jadi mereka saling memanggil satu dengan yang lain sesama pemilik, ya, tapi pelan-pelan, tidak secara fantolakuhum yatakhafatun, ya mereka berbisik-bisik supaya orang-orang miskin tidak mendengarkan kalau mereka ini mau memanen buah. Maka saat itulah Allah yadkhulannaha yauma alaikum miskin ya. Pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun yang masuk ke dalam kebunmu. Inilah karena kebakhilan dari mereka ini. Wa ala hardin qadim, dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang miskin padahal mereka menolongnya. Jadi sebenarnya orang miskin ini mau menolong tapi ditahan ya, mampu ya. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang miskin seraya merasa mampu, yakni mampu untuk menghalangi orang miskin menurut dugaan mereka sendiri. Mereka pergi ke kebun di pagi hari dengan niat buruk dan mengira bahwa mereka akan sangat mampu melaksanakannya. Falamma ra'auha qalu inna ladhalun. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang yang sesat jalan. Jadi ketika mereka melihat, mereka nggak percaya ya. Sesat jalan di sini seolah-olah ini bukan kebun kami. Kebun kami bagus, rindang, buahnya sudah besar-besar, ini kok hancur ya. Jadi mereka merasa sesat jalan. Nah, kemudian setelah itu mengetahui benar-benar kebun mereka, lalu mereka mengatakan, ya, kita sungguh telah tersesat. Ya. Jadi eh, ini mengatakan kita terhalangi untuk melihat kebun kita yang sebenarnya. Bal nahnu mahrumun, kita dihalangi memperoleh hasilnya. Dari memperoleh buahnya disebabkan kita telah menghalang-halangi orang-orang miskin dari memperoleh bagiannya. Maka qala usatuhum alam aqul lakum lautusabihun ya. Sementara di antara mereka masih ada orang yang hanif ya, orang yang baik, memberikan kritikan ya. Berkata seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu. Maka salah seorang bijak di antara mengatakan, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, ketika kalian saling berpesan untuk melarang orang-orang miskin, apakah kalian tidak ingat Allah sehingga kalian mengubah niat tersebut? Kenapa tidak kalian bertasbih kepada Allah seraya bertobat kepadanya? Jadi ini dakwah dari salah seorang di antara mereka ya. Maka mereka tersadar, qaulu subhana rabbina inna kunna dzalimin. Mereka mengucapkan, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Setelah sadar, mereka berkata, Maha suci Allah dari anggapan kita bahwa Dia telah mendolimi kita dengan musibah ini, sesungguhnya kitalah yang telah berbuat zalim karena niat buruk kita, karena kami telah menghalangi hak-hak orang fakir miskin ini. Jadi inilah ya yang disampaikan Allah Ta'ala kepada kita semuanya, kias antara kedurhakaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan yang terjadi pada zaman dahulu. Maka di sini fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian yang lain saling mencela ya. Celaka, sesungguhnya kedoliman kita telah melampaui batas secara berlebihan ya. Kemudian ayat yang sesudahnya, qaulu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, aduhai celakanya kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi mereka intinya insaf lah, melampaui batas. Asa rabbuna ayubtilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Jadi inilah bedanya ya antara orang-orang kafir Quraisy dengan Ashabul Jannah dulu. Kalau Ashabul Jannah itu akhirnya mereka menjadi insaf dan bertaubat ya dari kesalahannya, dan akhirnya pada cerita episode berikutnya memang Allah Ta'ala menggantikan mereka dengan kebun yang lebih baik. Itu Maha Kuasa Allah. Tapi kalau orang-orang kafir Quraisy
tidak sadar-sadar ya, mereka sudah mendapatkan beberapa pelajaran adab dari Allah Ta'ala dengan kekalahan pada saat perang dan lain-lain, tetapi mereka orang-orang Quraisy ini tidak insaf-insaf, tidak bertaubat ya. Ada sebagian memang yang bertaubat dan masuk Islam, tokoh-tokohnya ya, tetapi ada yang lainnya masih terus memusuhi dakwah Rasulullah. Itulah bedanya. Kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Seperti itulah azab dunia dan sesungguhnya azab akhirat itu lebih besar jika mereka mengetahuinya. Jadi apabila eh, mereka orang-orang menentang perintah kami dari kalangan orang kafir Mekah dan lainnya, sungguh azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahuinya. Niscaya mereka tidak akan menentang perintah kami. Ayat ini diturunkan sewaktu orang-orang kafir Mekah mengatakan bahwa jika dia membangkitkan kami, niscaya kami akan diberi pahala yang lebih baik daripada kalian. Ya. Jadi tantangan ya. Mereka merasa bahasanya mereka juga berhak untuk masuk surga. Kalaupun masuk surga itu kedudukannya lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Nah itulah ini ya akal-akalan daripada orang-orang kafir ini. Berikutnya tentang motif hakiki untuk keteguhan. Cerita tentang kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa, kemudian juga ancaman bagi para penentang dakwah dan juga kemenangan yang menipu bagi para penentang dakwah. Allah Ta'ala berfirman, Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka memperoleh surga-surga yang penuh dengan kenikmatan di sisi Tuhan mereka. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa atau orang kafir? Pasti jawabannya tidak. Tidak sama antara orang Muslim dengan orang kafir. Maka bagaimana mungkin kalian membuat keputusan yang zalim seperti itu? Sebab turunnya ayat ini adalah dikatakan tentang pernyataan orang-orang kafir Quraisy. Wahai Muhammad, hari kiamat itu tidak ada. Seandainya pun ada, maka kedudukan kami di surga akan sama denganmu. Atau bahkan bisa jadi kami lebih kaya darimu di surga, sebagaimana di dunia kami lebih kaya darimu. Maka Allah Ta'ala menurunkan beberapa ayat untuk membantah anggapan mereka ini, bahwa tidak mungkin sama antara Muslim dan kafir, tidak mungkin sama antara tauhid dan syirik ini. Malakum kaifa tahkumun? Atau adakah kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Kenapa kalian bersikap atau membuat sebuah kesimpulan menyamakan antara orang kafir dengan orang yang Muslim itu dari mana? Dasarnya apa? Nah, itu. Amlakum kitabun fita terusun, ataukah kalian punya kitab yang menjadi sandaran yang kalian baca? Apa dasarnya dari yang kalian putuskan itu? Innalakum fila mata khayyarun, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu. Boleh memilih ya. Apa yang kalian suka, kalian boleh memilih sesuka hati kalian. Amlakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Innalakum lama tahkumun. Ataukah kamu memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu. Jadi sama sekali ya, ini adalah tantangan dari Allah Ta'ala, tidak bisa mereka buktikan. Salhum ayyuhum bidzalika sa'im. Tanyakan kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil? Dekengani sopo. Jadi siapa yang bisa menjamin gitu ya tentang keputusan yang mereka itu menyamakan antara orang Muslim dan orang non-Muslim di akhirat nanti? Siapa yang bertanggung jawab? Kemudian ya, ataukah apa mereka mempunyai sekutu-sekutu, maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya. Mereka adalah orang-orang yang benar. Jadi disuruh ya, ditantang Allah Ta'ala, mereka sama sekali tidak bisa mendatangkan itu. Maka Allah Ta'ala mengingatkan, yauma yukshafu an saqi wa tu'una ila sujudi fala yastati'un. Allah mengingatkan pada hari kiamat, pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak berkuasa, tidak mampu ya untuk bersujud. Ingatlah, pada hari betis disingkapkan. Ungkapan ini menggambarkan tentang dahsyatnya keadaan pada hari kiamat, yaitu sewaktu hisab dan pembalasan dilaksanakan.
Dikatakan kasyafatil harbu an sakin, artinya perang itu berkobar dengan sengitnya dan mereka dipanggil untuk bersujud sebagai ujian buat keimanan mereka, maka mereka tidak puasa karena punggung mereka lekat bertumpuk menjadi satu sehingga mereka tidak dapat bersujud. Kemudian khosyiatan absaruhum tarhakum dillah dan seterusnya, dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan, dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia disuruh untuk bersujud, tetapi mereka dalam keadaan sejahtera. Seraya tunduk ke bawah, lafaz kasyifatan ini merupakan hal dari dhamir yang terkandung pada lafaz yad'una, artinya dalam keadaan terhina. Pandangan mereka maksudnya mereka tidak dapat mengangkat pandangan matanya. Jadi mereka tunduk ya, merasa hina, dan sesungguhnya mereka dahulu diseru waktu di dunia untuk bersujud, tetapi mereka tidak mampu, tidak mau ya untuk melakukannya, tidak mau sholat. Pada hari itu mereka tidak sanggup untuk bersujud, punggung mereka seperti besi yang tidak mampu untuk dibengkokkan. Seperti dalam hadis dikatakan, fayakshifu an saqihi fayasjudu lahu kullu mu'min wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'atan wa yadhhabu kayma yasjudu fayautu dhahruhu tabaqan wahidan. Allah menyingkap betisnya sehingga setiap mukmin bersujud kepadanya, lalu tersisalah orang-orang yang sujud kepada Allah karena riak dan sum'ah, sehingga tatkala mereka tidak sujud, maka punggungnya kembali menjadi satu bagian lurus dan tidak bisa sujud. Itu riwayat Bukhari ya. Jadi ada perbedaan kata-kata sak di situ ya. Ada yang mengatakan itu adalah merupakan kinayah daripada dahsyatnya hari kiamat yang luar biasa, tapi ada yang mengatakan makna hakikinya adalah Allah betul-betul menyingkap betisnya. Allahu alam ya. Ini perbedaan ya yang ada di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tentang panduan untuk para dai, yaitu komitmen di jalan dakwah dan juga berupaya optimal dan menyerahkan hasil kepada Allah serta yakin akan kemenangan dakwah. Fadarni wa ma yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka serahkanlah Muhammad kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini yaitu Al-Qur'an. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui ya. Jadi ini adalah dalil istidraj. Istidraj artinya adalah tahapan mereka dimanjakan ya, kalau mereka terus-menerus dalam kefasikan, kedolimannya, maka mereka itu akan berangsur-angsur diazab oleh Allah Ta'ala tanpa mereka sadari. Wa umli lahum inna kaidi matin, dan aku beri tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat tangguh. Diberikan waktu ya, Allah itu memiliki sifat al-halim, yang mana di antara maknanya adalah Allah bijak, diberikan waktu kepada mereka untuk bertaubat, untuk insaf. Kalau terus-menerus dalam kekafiran, maka Allah nanti pada saatnya akan memberikan siksa kepada mereka. Amtas alum asrafahum mimaghramin musqalun. Apakah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah yakni apakah kamu meminta kepada mereka atas penyampaian risalahmu upah dengan utang, lalu mereka karena utang itu, karena apa yang harus mereka bayarkan kepadamu, merasa keberatan, karena itu lalu mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran? Ini jawabannya pasti tidak ya. Jadi ini istifham ingkari. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun, ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang ghaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan. Ilmu tentang yang ghaib yaitu mengenai apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz, daripadanya apa yang mereka katakan itu. Mana mungkin ya mereka mengetahuinya? Itu pasti jawabannya tidak ada. Fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti idnada wa huwa maktum. Maka bersabarlah kamu wahai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah seperti Nabi Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Jadi Nabi Yunus sempat jengkel dengan kaumnya yang tidak mau menerima dakwahnya. Akhirnya Allah Ta'ala pada saat itu ketika Nabi Yunus berada di perahu ya, dengan kisah yang agak unik di situ ya, beliau akhirnya terlempar ke lautan dan dimakan oleh ikan paus. Jadi itulah peringatan Nabi supaya jangan memiliki sifat yang marah kepada kaumnya. Hatinya harus penuh dengan lapang dada.
Kemudian laula anta taraku ni'matum birrabbih lanubida bil arai wa huwa makmum ya. Kalau sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ya dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Jadi akhirnya Nabi Yunus bertasbih di dalam perut ikan paus dan akhirnya Allah Ta'ala memberikan keselamatan kepada beliau. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas solihin. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh. Memberinya kenabian dan menjadikannya termasuk orang-orang soleh, yaitu sebagian dari para nabi. Kemudian ayat 51, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang gila. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dapat dibaca layuslikunaka atau ini dengan pandangan mereka atau layaslikunaka artinya dengan pandangan mereka. Mereka memandangmu dengan pandangan yang sangat tajam sehingga pandangannya hampir-hampir membuatmu pingsan dan menjatuhkanmu dari tempat atau kedudukanmu tatkala mereka mendengar peringatan Al-Quran. Dan mereka berkata, karena dengki, sesungguhnya ia benar-benar orang gila. Mereka dengki karena Al-Quran diturunkan kepadanya. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa di zaman Nabi ada seseorang yang terkenal memiliki ain, ya, pandangan mata jahat yang luar biasa. Ketika dia melihat unta, lalu memuji unta tersebut, maka tidak lama unta tersebut akan jatuh. Bahkan dikatakan bahwa jika dia ingin melakukan ain, maka dia berpuasa 2 sampai 3 hari sebelum beraksi dengan ainnya, dengan pandangan mata jahatnya. Intinya orang tersebut dikenal akan kehebatannya dalam melakukan ain. Maka sekelompok kaum musyrikin memintanya agar mencelakakan Nabi Muhammad dengan tatapan matanya. Namun ternyata Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi inilah tentang penyakit ainnya. Ayat terakhir, wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Pelajaran bagi seluruh manusia, seluruh umat yaitu jin dan manusia, dan dia adalah menimbulkan kegilaan disebabkan Al-Quran. Tidak lain hanyalah nasihat, pelajaran, dan peringatan bagi seluruh alam ya. Alhamdulillah sudah kita baca ya tafsir daripada surah Al-Qalam ayat sampai ayat 52 ya. Mohon maaf karena ayatnya panjang dan waktunya kita terbatas sehingga ngebut ya. Mohon maaf kalau barangkali kurang bisa difahami. Semoga bisa memberikan pelajaran yang berarti kepada kita semuanya dan semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.